wabarakatuh. Saya Febriani Mulyana, NPM 19010049. Baiklah, pada kesempatan kali ini, saya perwakilan dari kelompok 5 akan membacakan materi pada hari ini, yaitunya uji hipotesis. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang pengertian hipotesis. Yaitunya, uji hipotesis adalah cabang ilmu statistika inferensial yang dipergunakan untuk menguji kebenaran suatu pernyataan secara statistik dan menarik kesimpulan apakah menerima atau menolak pernyataan tersebut. Tujuan dari uji hipotesis adalah untuk menciptakan suatu dasar sehingga dapat mengumpulkan bukti yang berupa data-data dalam menentukan keputusan apakah menolak atau menerima kebenaran dari pernyataan atau asumsi yang telah dibuat. Uji hipotesis ini juga dapat memberikan kepercayaan dari dalam pengambilan keputusan yang bersifat objektif. Baiklah, hanya itu materi yang saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Terima kasih. Baiklah, saya akan menjelaskan materi selanjutnya. B. Uji hipotesis satu sisi dan dua sisi. Dalam melakukan pengujian hipotesis, ada beberapa bentuk, yaitu uji hipotesis untuk rata-rata dan uji hipotesis untuk proporsi. Baik uji hipotesis rata-rata maupun proporsi, dikenal adanya uji satu sisi dan uji dua sisi. Uji satu sisi digunakan bila kita ingin membuktikan apakah data yang sebenarnya kurang dari atau lebih dari data di populasi. Sedangkan uji dua sisi digunakan apabila kita ingin membuktikan apakah data sebenarnya tidak sama dengan data di populasi. Dalam bentuk kurva, maka uji satu sisi hanya menggunakan satu sisi, di mana sisi kiri digunakan apabila perumusan hipotesis alternatifnya memakai notasi kurang dari, dan sisi kanan digunakan bila perumusan hipotesis alternatifnya memakai notasi lebih dari. Sedangkan dalam kurva yang memakai kedua sisi, apabila perumusan hipotesis alternatifnya memakai notasi tidak sama dengan. Hipotesis satu arah atau hipotesis satu sisi. Jika hipotesis alternatif menunjukkan tanda besar atau kecil, hal ini dikarenakan si peneliti atau si perancang hipotesis menginginkan suatu perubahan satu arah. Misalnya, apakah meningkat, apakah terjadi penurunan, dan sebagainya. Contoh, sebuah perusahaan rokok menyatakan bahwa kadar nikotin rata-rata rokok yang diproduksinya tidak melebihi 2,5 mg atau tidak melebihi berarti kurang dari, berarti satu arah saja. HI yaitu new kecil dari 2,5. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu hipotesis dua arah atau hipotesis dua sisi. Jika hipotesis alternatif menunjukkan mikro, misalkan H0 dibagi mikro sama dengan 20 lawan H1 dibagi mikro sama dengan 20. Ini berarti hipotesis alternatifnya memiliki dua definisi, H1 bagi mikro lebih besar dari 20 dan atau H1 bagi mikro kecil dari 20. Hal ini dikarenakan si peneliti menginginkan suatu perbedaan, yaitu apakah berbeda atau tidak, entah berbeda itu meningkat atau menurun. Contohnya, sebuah pabrik sereal ingin mengetes untuk unjuk kerja dari mesin pengisinya. Mesinnya tersebut dirancang untuk mengisi 12 ons setiap boxnya, karena hanya ingin menguji apakah rata-rata mesin pengisi tersebut dapat mengisi 12 ons setiap boxnya atau tidak. H0 dibagi mikro sama dengan 20 dan H1 bagi mikro sama dengan 12. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu C. Uji hipotesis seragam.
Dalam analisis of variance, hanya satu hipotesis yang digunakan, yaitu hipotesis dua arah total. Artinya, hipotesis ini yaitu apakah ada perbedaan rata-rata. Kita cuma pengen tahu itu, tidak spesifik yang mana yang berbeda. Nah, kalau mau tahu kelompok yang benar-benar terdapat perbedaan rata-rata, ada uji lanjutan, dilakukan uji lanjutan. Kalau tentang itu akan dibahas di lain tempat. Berikut hipotesis dalam ANOVA. Catatan, H0 μ1 sama dengan μ2 sama dengan μ3 sama dengan μn. Tidak ada perbedaan yang nyata antara rata-rata hitung dari n kelompok. H1 μ1 tidak sama dengan μ2, tidak sama dengan μ3, tidak sama dengan μn. Ada perbedaan yang nyata antara rata-rata hitung dari n kelompok. Selanjutnya yaitu D, uji hipotesis nilai tengah. Uji hipotesis mengenai nilai tengah adalah uji atas hipotesis 0, H0 μ sama dengan μ0. Dengan hipotesis tandingan 1, H0 μ tidak sama dengan μ0. 2, H1 μ besar dari μ0. Atau 3, H1 μ kecil dari μ0.